Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Febrianti dengan NPM 1840201086. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengujian bahan kemasan. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengemasan. Pengemasan ini sendiri merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk melindungi bahan pangan dari penyebab kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologis, sehingga dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik. Bahan pengemasan ini sendiri bervariasi, ada yang berbahan dasar kertas, plastik, logam, kaca, dan lain-lain. Adapun tujuan dari pengujian bahan kemasan ini agar produk yang diproduksi tidak mengalami masalah. Selain itu, kemasan yang baik harus mendukung produk tersebut melewati masa kadaluarsanya. Tidak mengalami masalah di sini maksudnya produk tersebut sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik tanpa terjadinya kerusakan. Selain itu, kemasan yang baik mendukung produk tersebut melewati masa kadaluarsanya. Di sini maksudnya adalah jika suatu produk dikemas dengan baik, maka masa simpan dari produk tersebut akan lebih panjang jika dibandingkan dengan produk yang dikemas seadanya. Adapun peran dan norma pengujian. Yang pertama, identifikasi bahan kemasan. Yang kedua, pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi penampakan bahan pengemas pada akhir pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan. Yang keempat, menentukan daya tahan pengemas melalui penanganan normal dan tidak normal. Untuk identifikasi bahan kemasan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan struktur, yang kedua berdasarkan sifat kekuatan dari kemasan tersebut, dan yang ketiga berdasarkan sifat pelindung. Yang kedua, yang dimaksud dengan pertimbangan ini adalah di sini kita melihat bahan kemasan tersebut cocok untuk mengemas suatu produk atau tidak. Contohnya, plastik. Apakah plastik ini cocok untuk mengemas ikan sarden? Tentu saja tidak. Dari ketahanan plastik saja tidak memungkinkan untuk mengemas ikan sarden. Dan yang ketiga, kita mengevaluasi penampakan dari bahan pengemas tersebut. Bahan. Nah, kita lihat kira-kira bahan yang ini, bahan plastik hitam ini kalau kontak langsung dengan gorengan atau makanan itu baik atau tidak. Nah, kita lihat lagi kembali. Dan yang keempat, menentukan daya tahan pengemas melalui penanganan normal dan tidak normal. Untuk yang keempat sendiri, kita melihat dari ketahanan kemasan tadi. Kira-kira kemasan tersebut tahan enggak atau cocok enggak untuk produk pangan tersebut. Pengujian kemasan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, AMST, yang kedua TAPPI, yang ketiga FPA, yang keempat ABA, dan yang terakhir adalah NSTC. Untuk yang pertama, ASTM ini merupakan pengujian standar untuk pengujian getaran. Yang TAPPI ini sendiri merupakan asosiasi teknis industri yang menawarkan standar dan kertas informasi teknis untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendeskripsikan produk kertas. Yang ketiga ada FPA, asosiasi pengemasan fleksibel yang terdiri dari prosedur kemasan fleksibel dan pemasokan bahan atau peralatan untuk industri kemasan fleksibel. Berikut ini beberapa contoh produk yang dikemas dengan kemasan berbeda. Yang pertama ada buah kaleng, yang kedua ada Indomil yang disatukan dalam suatu kardus, yang ketiga ada plastik vakum. Plastik vakum ini digunakan untuk mengemas kacang mede.
Yang keempat, ada botol kaca yang digunakan untuk mengemas sirup. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.